di sini gue bakal ngebahas tuntas tentang komunikasi dan budaya corporate dari bab pertama ataupun modul pertama sampai ke modul 21. Nah, di sekarang ini gue bakal ngebahas tentang modul pertama. Modul pertama adalah fondasi. Di sini kita paham bahwa komunikasi korporat bukan sekedar menyebarkan informasi, tapi fungsi strategis untuk membangun citra dan hubungan dengan sebuah stakeholder dari internal karyawan sampai eksternal seperti pelanggan dan media. Ruang lingkupnya sangat luas banget, mencakup branding, media relation, komunikasi krisis, sampai CSR. Sementara budaya corporate adalah kepribadian perusahaan. Ini adalah sistem nilai dan norma keyakinan yang dibentuk lewat interaksi sehari-hari. Budaya yang kuat ngaruh banget ke perilaku karyawan, loyalitas, dan akhirnya reputasi perusahaan. Intinya, komunikasi dan budaya itu dua sisi mata yang nggak bisa dipisahkan buat kesuksesan organisasi atau sebuah company gitu. Nah, jadi di modul 2 ini tentang perspektif dan model. Naik level nih ke modul 2. Di sini kita lihat posisi strategi komunikasi corporate, fungsinya udah naik dari teknis jadi bagian dari pengambilan keputusan manajemen puncak, berperan menjembati perusahaan dengan dunia luar. Kita juga belajar peranan sentral budaya dalam membentuk identitas perusahaan. Budaya bukan cuma slogan, tapi kekuatan praktis yang membedakan kamu dari pesaing yang seru. Kita kenalin sama model-modelnya. Ada model komunikasi dari linear sampai integratif, menekankan konsisten pesan untuk budaya. Ada competing value frameworks dengan 4 tipe: client advocacy, market, dan hierarki. Setiap jenis punya karakter dan keunggulan sendiri, jadi perusahaan bisa mix and match sesuai strategi yang dibutuhkan. Gitu guys. Modul 3 nih, masuk ke ranah teori. 3 teori besar jadi pilar utama. Pertama, teori sistem. Anggap perusahaan sebagai sistem hidup yang terbuka. Komunikasi harus terintegritas dan adaptif terhadap masuk dari lingkungan agar organisasi tetap relevan. Yang kedua, teori hubungan. Ini jantungnya nih. Kesuksesan organisasi bergantung pada hubungan kuat, saling percaya, dan saling menguntungkan dengan semua stakeholder. Bukan lagi transaksional, tapi relasional. Yang ketiga, teori manajemen reputasi. Reputasi adalah aset jangka panjang yang paling berharga. Teori ini mengajari kita cara membangun, menjaga, dan memulihkan reputasi lewat komunikasi yang konsisten dan transparan. Unilever Indonesia jadi contoh bagus penerapan ketiga teori ini secara bersamaan gitu. Nah, lanjut ke modul keempat, teori budaya corporate. Fokus ke teori budaya di modul 4 ini kita bahas 3 teori kunci. Teori Three level of culture. Dari sense, budaya punya lapisan dari terlihat artefak seperti seragam, sampai nilai yang diucapkan, hingga asumsi dasar paling dalam sering nggak disadari. Teori corporate culture dari Dell and Kenneth. Mereka mengklasifikasikan budaya berdasarkan tingkat risiko dan kecepatan umpan balik. Jadi ada budaya talk guide, work hard and play hard, better your company and process. Terakhir, competitive value framework lagi, tapi lebih mendalam. Teori ini mau bantu ke diagnos dan mengubah budaya agar serasa dengan tujuan strategi. Intinya pahami budayamu dulu, baru bisa kelola komunikasi dengan efektif. Jadi kita benar-benar kayak harus paham budaya yang terjadi di perusahaan kita tersebut, kayak gitu guys. Nah, lanjut yang ke modul yang kelima nih. Modul ini tentang 4 pilar strategi yang saling terkait erat. Bayangkan seperti piramida. 1. Identitas adalah fondasi. Ini DNA perusahaan. Siapa dirimu sebenarnya, nilai inti dan budaya internal. Contoh, Apple dengan identitas inovasi dan simplicity. Di atas ada merek ini adalah janji ke publik. Bagaimana identitas ini dikemas dengan komunikasi. Contoh, Nike dengan Just Do It. Lalu ada citra. Ini adalah persepsi publik saat terhadap merekmu. Citra itu dinamis, bisa berubah berdasarkan pengalaman mereka. Puncaknya adalah reputasi. Ini adalah penilaian jangka panjang, akumulasi dari citra positif yang konsisten.
Reputasi adalah modal tak tak berwujud yang paling berharga seperti yang dimiliki Unilever di bidang sustainability. Keempat, harus selaras. Masuk langsung ke modul 6. Modul 6 mengajari kita untuk menyatukan sebuah konsep. Tadi dalam perencanaan strategi di sini kita belajar bahwa strategi korporat, strategi komunikasi dan strategi budaya harus terintegrasi. Nggak bisa jalan sendiri. Tahapannya jelas, analisis lingkungan, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Strategi komunikasi harus mendukung dengan analisis audiens, pesan yang tepat, saluran yang efektif. Budaya khusus yang berbasis inovasi dan kolaborasi jadi pergerakan utama agar strategi bisa diinternalisasi karyawan. Contoh nyatanya nih, PT Telkom Indonesia yang sukses transformasi digital karena sinergi antara komunikasi gitu dan budaya inovatif. Intinya, integrasi adalah kunci menuju keberlanjutan dan keunggulan kompetitif. Gitu guys. 7. Modul 7 ini mengajari kita bahwa komunikasi korporat yang baik harus berbasis data, bukan cuma feeling. Di sini kita paham bahwa penelitian komunikasi adalah fondasi strategi untuk mengambil keputusan riset, membantu kita paham persepsi stakeholder, mapping isu, dan desain pesan yang tepat. Yang seru kita belajar kerangka pengukuran efektivitas yang sistematis, mulai dari output, seberapa banyak pesan yang dikirim, outtake, apakah audiens paham dan engagement, outcome, apakah sikap dan atau perilaku mereka berubah, hingga impact. Dampak strategi buat reputasi dan bisnis. Contohnya, perusahaan Telkomsel yang ukur keberhasilan program CSR-nya bukan cuma workshop dari peningkatan literasi digital dan citra positif di masyarakat. Intinya, ukurlah dampak nyata, bukan cuma aktivitasnya. Gitu guys. Modul 8. Modul 8 ini tentang komunikasi dan hubungan internal. Jadi di modul 8 ini kita fokus ke dalam perusahaan komunikasi internal. Ini adalah fondasi komunikasi karyawan yang efektif. Itu bukan cuma rapat dan email, tapi tentang membangun keterhubungan, kepercayaan, dan budaya kolaborasi guys. Kita paham nih hambatannya dari perbedaan bahasa, hierarki yang kaku, sampai gangguan teknologi. Lalu tantangan yang seru nih, komunikasi lintas generasi. Bayangkan ya, di satu kantor ada baby boomers, ada Gen X, ada milenial, ada Gen Z, masing-masing dengan gaya komunikasi yang ekspektasi yang beda. Beda solusinya guys, fleksibel, kombinasi komunikasi tatap muka dan digital, mentoring dua arah, dan paling penting budaya keterbukaan. Di modul 9 ini komunikasi korporat dan hubungan media eksternal. Jadi di modul 9 ini kita keluar dari kantor. Kita keluar dari kantor nih dan masuk ke dunia media yang super dinamis. Di sini kita lihat bagaimana digitalisasi mengubah segalanya, dari retail, transportasi, sampai perhotelan. Perusahaan harus adaptif dan komunikasi komparatif jadi jembatan antara transportasi internal dengan ekspektasi publik. Inti modul ini adalah Jadi inti modulnya guys, media relation ini bukan sekedar kirim siaran first, tapi tentang membangun hubungan strategi dan saling menguntungkan dengan media. Kita belajar strategi dari first release, conference first, sorry kalau ngomongnya salah, hingga media visit. Yang krusial di era digital, kecepatan transparansi, krisis bisa viral dalam hitungan menit. Seperti kasus Garuda Indonesia. Di sisi lain, kolaborasi dengan influencer, social listening jadi senjata baru. Contohnya, sukses merger Gojek dan Tokopedia menjadi Goto, yang narasi positif berhasil dikendalikan lewat strategi media relation yang terencana. Kesimpulannya nih guys, di era digital ini jadilah proaktif, responsif, dan bangun engagement yang autentik. Gitu guys. Kita lanjut nih ke modul nomor 10, komunikasi korporat dan hubungan eksternal. Jadi di sini tuh modul ini mengajari bahwa komunikasi korporat itu nggak cuma sekedar ngirim press release, tapi tentang membangun identitas, citra, dan reputasi lewat integrasi komunikasi internal dan eksternal. Jadi intinya komunikasi internal bikin karyawan jadi duta perusahaan yang solid. Komunikasi eksternal jembatkan hubungan dengan pemerintah, investor, media, dan komunitas.
Reputasi dibangun dari konsisten pesan dan tindakan. Kuncinya. Transparansi, konsisten dan responsif di era digital. Sekarang ini tanpa ini perusahaan bisa kehilangan kepercayaan dalam sekejap gitu guys. Tentang manajemen konflik. eh, Konflik di corporate itu enggak selalu negatif. Justru jika kita kelola nih, eh, jika dikelola, eh, jika dikelola bisa jadi pemicu inovasi model dan ngejelasin. Lalu di modul 12 ini tentang manajemen krisis. Yaitu krisis itu tak terduga, tapi respon perusahaan harus terencana. Modul ini dikasih toolkit buat hadapin krisis. Karakteristik krisis mendesak, penuh ketidakpastian, dan selalu disorotin publik. Tahapan penanganan dari pencegahan, respon cepat, hingga pemulihan reputasi. Strategis komunikasi krisis sesuai teori SCCT, buka tutup kurung, COPS gitu. Pilih strategi yang tepat dari penyangkalan hingga permintaan maafan, tergantung tingkat tanggung jawab perusahaan. Contohnya, Pertamina yang langsung minta maaf publik saat ada kasus menunjukkan tanggung jawab dan menjaga kepercayaan. Dan lanjut ke modul 13. Modul 13 itu tentang CSR dalam komunikasi korporat. Jadi CSR itu bukan sekedar amal atau donasi, tapi strategi komunikasi korporat yang cerdas. Modul ini mengajarkan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan aktif dalam masyarakat, bukan hanya memberi tapi juga menciptakan nilai bersama atau share value. Kuncinya nih, CSR membangun citra positif dan legitimasi sosial, komunikasi dan transparansi, mencegah anggapan CSR cuma pencitraan. Contoh nyatanya, program CSR Unilever atau Astra yang terintegrasi dengan bisnis inti. Kalau dijalankan dengan komunikasi yang jujur dan berkelanjutan, CSR bisa jadi senjata reputasi yang paling ampuh. Lalu guys, lanjut ke modul 14, relasi komunikasi dan budaya korporat. Komunikasi dan budaya korporat itu dua sisi mata uang yang sama. Eh, Komunikasi yang membentuk budaya lewat cerita dan ritual dan pasar internal. Budaya memengaruhi komunikasi, gaya bicara, keterbukaan, dan saluran yang dipilih. Integrasi keduanya bikin identitas perusahaan, kode dan citra publik yang positif. Intinya perusahaan yang komunikasi selaras dengan budaya internal akan lebih kredibel dan dipercaya. Lalu sini budaya corporate dalam korporasi. Budaya corporate itu jiwa perusahaan, nggak terlihat tapi pengaruhnya tuh nyata banget guys. 3 level budaya menurut sains, dari kelihatan artefak sampai yang terdalam asumsi dasar. Tipe-tipe budaya ada yang inovatif, ada yang detail, ada yang orientir, ada yang berorientasi tim. Budaya yang kuat meningkatkan kinerja, komitmen karyawan, dan ketahanan saat krisis. Kunci budaya dibentuk dari pucuk pimpinan, disebarkan lewat komunikasi dan jadi fondasi setiap keputusan strategi guys. Modul 16, tantangan dan peluang budaya korporat. Modul ini mengasih tahu bahwa budaya korporat itu bukan sekedar cara kita kerja, tapi aset strategi paling berharga di era FUKA atau FUSA, I don't know. Budaya lama yang kaku tertutup nggak akan bertahan di dunia berubah cepat. Yang dibutuhkan adalah budaya adaptif dan inovatif, fokus belajar keamanan psikologis dan berbagai pengetahuan. Komunikasi jadi motor perubahan, bukan cuma ngasih atuh tapi melibatkan, mendengarkan, dan co-creation bareng stakeholder. Intinya, budaya yang sehat plus komunikasi yang jujur, reputasi autentik dan tahan lama. Itu guys. Lalu lanjut ke modul 17. Fungsi, peran, dan gaya kepemimpinan. Kepemimpinan dan komunikasi itu dua sisi mata uang yang sama. Modul ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dari transisional sampai transformasional menentukan bahwa pesan disampaikan. Pemimpin yang efektif itu komunikator situasional, bisa fleksibel antara memberi instruksi, menginspirasi, dan mendengarkan. Pemimpin adalah arsitek budaya. Lewat kata, tindakan, dan keteladanan mereka membentuk cara organisasi berkomunikasi. Dari era digital, tantangannya adalah kepemimpinan dengan empati dan
human touch meski lewat layar. Lanjut ke modul 18, media sosial sebagai strategi komunikasi korporat. Media sosial itu bukan lagi sekedar channel tambahan, tapi jantung strategi komunikasi korporat modern. Modul ini mengajari setiap platform punya karakter atau audiens berbeda. LinkedIn untuk B2B, Instagram untuk storytelling, Twitter X untuk real-time engagement. Kuncinya adalah dua arah, aktif dengan respon cepat, humanis, brand, dan jadikan kalian sebagai corporate influencer. Gitu guys. Media sosial adalah arena krisis dan reputasi. Strategi seperti Sterling Thunder ungkap krisis duluan, bisa diselamatkan citra. Ukuran dengan data, bukan sekedar like, engagement rate, sentimen, analisis, dan ROI yang jelas. Mungkin rule yang jelas sekali guys. Gitu. Lanjut ke modul 19 guys. Di modul 19 ini tentang desain dan transformasi budaya, ilustrasi, VUCA, dan logo media sosial. Di modul 19 ini adalah panduan praktis untuk membangun kembali budaya perusahaan di era digital. Intinya, budaya bukan lagi sekedar soft skill, tapi aset strategis utama yang menentukan ketahanan perusahaan di tengah lingkungan VUCA atau volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, ambiguitas, kayak gitulah guys. Modul ini mengajarkan kita untuk mendiagnosa budaya perusahaan saat ini as is, lalu merancang cetak biru budaya ideal to be and yang agile, transparan, dan beretika digital. Proses transformasi harus dipandu oleh manajemen perubahan yang kuat seperti model Kotter dan didukung oleh kepemimpinan yang menjadi role model. Yang paling penting, model ini menekankan bahwa semua upaya transformasi harus bisa diukur dampaknya. Kita diajak melalui sekedar menghitung aktivitas, output, dan fokus pada perubahan pemahaman outtake, serta dampak nyata pada kinerja bisnis, seperti outcome. Lalu yang modul nomor 20, evaluasi strategi dan studi kasus, ilustrasi, grafik, bendera global, logo, Google, atau Netflix. Jika modul 19 fokus pada cara membangun, maka modul 20 ini fokus pada cara menilai dan belajar. Modul ini menegaskan bahwa evaluasi bukan ritual administrasi, tapi kompas navigasi strategi. Tanpa evaluasi, kita berjalan dalam kegelapan. Modul ini modul ini memperdalam 3 tingkatan evaluasi: output, outtake, outcome, dengan contoh KPI di era digital. Lebih keren lagi, kita diajak dengan detektif dengan metode studi kasus untuk belajar dari yang terbaik dan terburuk di dunia. Kita diajak nih membedakan rahasia perusahaan global seperti Google dengan psikologis safety-nya, Netflix dengan radikal kadernya, dan Amazon dengan obsesnya pada pelanggan. Pembelajarannya kesuksesan jangka panjang. Jadi tergantung pada agilitas komunikasi, konsistensi nilai dengan pengembangan komputasi berbasis data. Gitu guys. Sekian penjelasan dari budaya dan komunikasi korporat dari bab 1 sampai bab 20 ini. Kalau ada salah-salah kata, sorry to say. Bye.